فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن maka seandainya amanu mereka beriman, seandainya mereka beriman bimithli ma amantum bihi, dengan apa yang kalian imani. Seandainya mereka beriman dengan apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah, mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, dan apabila mereka berpaling, kalau mereka berpaling menjauh, tidak beriman seperti iman kalian, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka akan tetap di dalam perpecahan dan perselisihan. Para jamaah sekalian, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyebutkan bahwa ayat ini merupakan salah satu dalil tentang wajibnya ikut para sahabat. Ayat ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat, wajibnya mengikuti tata cara beragama para sahabat. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa in amanu, kalau mereka beriman bimithli ma amantum bihi, seperti iman kalian. Imam Ibnul Qayyim mengatakan kalian dalam ayat ini adalah para sahabat, karena ayat ini turun kepada mereka. Saya hidup tatkala ayat ini turun, sahabat. Yang hidup saat itu tatkala ayat ini turun adalah para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in amanu, kalau mereka, mereka di sini manusia, kalau mereka manusia ini beriman, berakidah, beragama, beribadah, berpemahaman bimithli ma amantum bihi, seperti iman kalian, tata cara akidah kalian, tata cara agama kalian, yaitu sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka dapat hidayah, petunjuk. Ya. Sebaliknya, wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, tidak mengikuti iman kalian, tidak mengikuti akidah kalian, tidak mengikuti pemahaman kalian, fa innama hum fi syiqaq, mereka akan terus berpecah belah. Lamun tamile besai dalam agama ini, jamaah sekalian, ada satu jalan keluarnya. Ikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Ubaid di dalam kitabnya Fadailul Quran dari Ibrahim At-Taimi qal, dia berkata, khala Umar radhiyallahu anhu dzata yaum, pada suatu hari Umar ibnul Khattab dia duduk sendirian. Di supuk jelu Umar ibnul Khattab ini dia duduk sendirian. Faja'ala yuhaddithu nafsahu, kemudian dia berbicara dengan dirinya sendiri. Ya tokol ompo-ompo, ya tokol mesak-mesak, kemudian dia berbicara ngeraos dengan dirinya sendiri. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata dia?
kaifa takhtalifu hadhihi al-ummatu wa nabiyyuha wahidun wa qiblatuha wahidatun wa kitabuha wahidun. Kenapa umat ini bisa berpecah belah padahal nabi mereka satu, kiblat mereka satu, wa kitabuha wahidun, dan kitab mereka satu? Karena ini pecah belah umat Islam ini. Umat Islam pecah belah jadi berapa? 73. Kenapa umat ini bisa berselisih, berpecah belah? Wa nabiyyuha wahidun, padahal nabinya satu. Wa qiblatuha wahidatun, kiblatnya satu. Wa kitabuha wahidun, kitabnya satu, yaitu Al-Quran. Kan ini pecah belah. Umar ibn al-Khattab, ia berketuan dirinya sendiri dan dia tidak menemukan jawabannya. Baik. Fa arsala ila Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka Umar ibn al-Khattab mengirim seseorang untuk bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini jamaah sekalian, ya kanak kode ini. Lamun da bandingan si Umar ibn al-Khattab, jauh perbedaan umurnya. Tatkala Nabi ninggal dunia, Abdullah bin Abbas belum balik. Dek mana balik Abdullah bin Abbas tatkala Nabi kita meninggal dunia. Meskipun demikian ilmunya luar biasa, terutama dalam ilmu Al-Quran, berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mendoakan anak kecil ini. Beliau mengatakan, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, jadikan anak ini paham dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan khususnya ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Angka ilmunya Abdullah bin Abbas meskipun dia kecil luar biasa. Umar ibn al-Khattab dia tidak tahu apa jawabannya ini. Kenapa umat ini bisa terpecah belah padahal nabinya satu, kiblatnya satu, Al-Qur'annya satu. Akhirnya dia mengirim utusan kepada Abdullah bin Abbas. Baik. Ternyata jawaban dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang beriman. Kebetulan Umar saat itu yang menjadi pemimpin. Nabi entah meninggal dunia, Abu Bakar juga meninggal dunia. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman, innama unzila alaina al-Qur'anu faqra'nah. Dulu Al-Quran ini ketika dia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqra'nah, kita pun membacanya. Wa 'alimna fima unzil, dan kita tahu kenapa ayat ini diturunkan. Ya. Layak kita, kenapa kita para sahabat bersatu? Kenapa? Karena tatkala Al-Quran turun, kita tahu tafsirannya, diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersatu, pemahaman kita satu. Wa annahu sayakunu ba'dana aqwamun, tetapi setelah kita akan muncul sekelompok manusia, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, wala yadruna fima nazal, dan mereka tidak tahu apa sebab turunnya. Fayakunu lahum fihi ra'yun, masing-masing mereka punya pendapat tentang ayat itu. Ya. Fakhtalafu, akhirnya mereka pun berpecah belah. Jadi mereka tidak pulang kepada pemahaman para sahabat. Ya. Mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Tatkala memahami ayat Al-Quran, ikhtalafu, hasilnya pecah belah. Yang ini menafsirkannya ini, yang ini menafsirkannya ini, yang ini menafsirkannya ini. Coba pulang kepada pemahaman para sahabat bersaing kita. Ya. Karena para sahabat ini murid langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Seandainya ada sahabat salah menafsirkan Al-Quran, langsung diperbaiki oleh Nabi SAW. Baitalah muntasala nafsiran Al-Quran, saya ingin merike itu ini. Ya. Ada salah seorang sahabat, ketika turun ayat Al-Quran, kebetulan ayat ini turunnya tidak sekaligus, padahal satu ayat, lagu ndekna turun sekaligus sepotong-sepotong, padahal satu ayat. Ayat apa itu? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai di sana. Di dalam bulan Ramadan, tatkala makan sahur, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam. Hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytil abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas embe benang si putih, embe benang si bedang. Selama ndek mana jelas, silahkan makan, silahkan minum, makan sahur. Maka ada seorang sahabat, dia pun mengikat dua benang, benang putih dengan benang hitam. Di zaman itu jamaah sekalian, dek mana ada listrik, sehingga tetap dia gelap, tetap dia tidak jelas mana benang putih, mana benang hitam. Sahabat ini terus dia makan, ya sampai sepiring buih masih doang, dek man jelas ini, makan terus dia. Taib. Subhanallah. Akhirnya dia pun melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kan dek ini jelas-jelas ini, sudah banyak yang saya makan kok tidak jelas-jelas. Maka Nabi SAW tertawa. Baru turunlah lanjutan ayat ini, minal fajri, maksudnya waktu subuh. Benang hitam maksudnya malam, benang putih maksudnya subuh. Sila dah mangan, sila dah nginem sampai masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, selesai sudah. Itu maksudnya. Pelunggu lihat, sahabat ini dia salah menafsirkan ayat, langsung diperbaiki oleh Nabi SAW. Makanya pemahaman mereka itu terjaga. Pemahaman mereka terjaga. Baitalah muntabele, pemahaman terjaga, ikuti pemahaman yang sudah terjaga. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau mereka manusia beriman, berakidah, beragama, berpemahaman seperti iman kalian, seperti akidah kalian, seperti tata cara beragama kalian, faqad ihtadaw, mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan petunjuk. Tetapi wa in tawallau, kalau mereka berpaling, dek mele ikut imannya para sahabat, cara beragamanya para sahabat, fa innamahum fi syiqaq, mereka akan terus berpecah belah. Ya, dah beda ayam antara beda pendapat kan pecah belah ya. Ahlus sunnah wal jamaah yang ikut pemahaman para sahabat, ada tidak perbedaan pendapat? Ada tidak? Ada. Lagu perbedaan pendapat di dalam masalah fikih biasanya. Ara ida sami Allahu liman hamidah bersedekap, ara ida sami Allahu liman hamidah tidak bersedekap. Kalau ini wajar masalah fikih. Sebelum ida berbeda pendapat, 4 mazhab sudah beda pendapat. Iya. Ini masalah fikih. Tetapi yang dimaksud dengan berpecah belah, kalau tidak ikut pemahaman para sahabat, mereka akan berpecah belah, yaitu saling mengkafirkan, saling menyesatkan satu dengan yang lain. Seperti kelompok Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini mereka pecah belah lebih dari 70 kelompok. Padahal mereka satu payungnya, payung Syiah. Lagu ada Syiah Ithnai Asyariyah, ada Syiah Qaramitah, ada Syiah Nusairiyah, ada Syiah Imamiyah, dan mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Kenapa? Tidak ikut pemahaman para sahabat. Lamun ahlu sunnah, seandainya ada perbedaan pendapat di dalam masalah apa? Fikih. Bata berketuan ida, selapu dah yakin Allah di atas aras. Kenapa? Karena kita satu, ikut pemahaman para sahabat. Ya, selapu dah yakin Allah di atas aras. Lagu nengkata berketuan Malik, lamun dah solat berjamaah ida jari makmum,
selapu dah ke jadi makmum baca Fatihah atau ara idan nyukupang diri dah si bacaan imam. Beda pendapat kita ini, bata toleransi di sini. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kalau mereka berseli atau berpaling, maka mereka akan berpecah belah, saling mengkafirkan, saling menyesatkan satu dengan yang lain. Ya. Baik. Kemudian Allah katakan, fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencukupkanmu terhadap mereka dengan pertolongannya. Allah gen nolong ida, Allah gen bela ida. Para jamaah sekalian, terkait dengan potongan ayat ini, Allah akan menolongmu terhadap mereka. Ayat ini memiliki kisah berkaitan dengan terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Utsman bin Affan, sebelum Utsman bin Affan menjadi khalifah, saya jadi khalifah sebelumnya Umar ibn al-Khattab. Dan Umar ibn al-Khattab ini dia mati terbunuh tatkala menjadi imam salat subuh dalam riwayat Imam Bukhari. Ya. Yang meriwayatkan kisah terbunuhnya Umar, tabi'in yang meriwayatkan kisah terbunuhnya Umar, kebetulan saat itu dia berada di shaf yang kedua tatkala salat subuh. Dia berada di shaf yang kedua. Dia mengatakan, saya berada di shaf yang kedua bukan karena telat, lagu sengaja tiang lek shaf yang kedua. Subhanallah. Saya pagi-pagi datang ke masjid sholat subuh, lagu sengaja tiang berada di shaf yang kedua. Kenapa? Karena saya tidak ingin kena pukulannya Umar. Umar ibn al-Khattab kalau meluruskan shaf, maka dia membawa pelepah kurma. Umar ibn al-Khattab lamun lurusan shaf sholat, dia bawa pelepah kurma itu, pelepah kurma. Kalau ada yang tidak lurus shafnya dipukul. Nah, dia takut kena pukulan, makanya shaf yang kedua. Alurah dek tiang mau shaf pertama katanya. Yang penting juga tidak dapat pukulan. Makanya dia berada di shaf yang kedua yang meriwayatkan kisah terbunuhnya Umar. Ya. Baru Umar ibn al-Khattab takbiratul ihram, kemudian mulai membaca surah Al-Fatihah, tiba-tiba hilang suaranya Umar. Kenapa? Karena dibacok berkali-kali oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Singkatnya jamaah sekalian, setelah terbunuh Umar ibn al-Khattab, ya, setelah Umar ibn al-Khattab terbunuh, maka mulai fitnah-fitnah, pemahaman-pemahaman ini mulai muncul. Di zaman Umar ibn al-Khattab tidak berani memunculkan diri. Tatkala Umar ibn al-Khattab masih hidup, dia pernah bertanya kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Dia mengatakan, siapa di antara kalian yang menghafal hadis tentang fitnah? Maka Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, tiang, saya menghafal hadis tentang fitnah, lalu dibacakan. Setelah itu Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda repot-repot bertanya tentang hadis tentang fitnah? Hadis berkaitan dengan fitnah. Kan Anda repot-repot berketuan tentang hadis fitnah ini. Kenapa? Ya. Sebenarnya pelungguh tidak perlu repot bertanya. Kenapa? Karena selama pelungguh masih hidup, maka aman. Fitnah ini dia punya pintu. Fitnah ini akan masuk kalau pintunya itu terbuka. Umar ibn al-Khattab bertanya, pintunya terbuka normal atau dirusak? Kata Hudzaifah, pintunya akan dirusak. Kata Umar ibn al-Khattab, oh kalau begitu, kalau pintunya dirusak, maka tidak akan bisa ditutup lagi. Siapa pintunya? Umar ibn al-Khattab. Sehingga setelah meninggal dunia Umar ibn al-Khattab, maka mulai fitnah-fitnah ini masuk. Di antaranya mulai muncul pemahaman Syiah Rafidhah. Yang bercerita sedikit ini,
berkaitan dengan ayat fasayakfikahumullah. Mulai muncul pemahaman Syiah pada saat itu. Ya. Ada salah seorang tokoh Syiah namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Orang ini jamaah sekalian, ia keliling dari satu kota ke kota yang lain, keliling untuk memfitnah Utsman bin Affan. Ya. Sekitar 12 fitnah yang dia sebarkan tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu diantaranya adalah Utsman bin Affan di milu perang Badar. Kemudian Utsman bin Affan kabur di perang Uhud. Utsman bin Affan tidak ikut perjanjian Bai'atul Ridwan. Ya, dua sekali fitnah yang dimunculkan oleh Abdullah bin Saba ini. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, kata dia, mengangkat sebagai gubernur-gubernurnya keluarga-keluarganya. Apa istilahnya? Nepotisme? Ya. Coba dagita gubernur-gubernurnya Utsman bin Affan ini, rata-rata keluarganya katanya. Ya. Baik. Maka mulai orang-orang marah pada saat itu. Sehingga datanglah sekelompok manusia dari kota Basrah. Basrah ini di Irak, tahu nah? Kemudian dari Kufah, Kufah juga di Irak. Kemudian juga dari Mesir. Ada datang dari Basrah, ada datang dari Kufah, ada datang dari Mesir. Masing-masing mereka 2000 orang. Datang timpa Madinah untuk demo Utsman. Dan ini demo pertama di dalam sejarah Islam. Demo kepada pemimpin yang sah. Ya. Yang dari Basrah 2000 dengan, yang dari Kufah 2000 dengan, yang dari Mesir 2000 dengan datang. Mereka minta supaya Utsman bin Affan melepaskan jabatannya sebagai khalifah. Dia minta. Ya. Dan mereka mengepung rumahnya Utsman bin Affan itu selama 40 hari. 40 malam, 40 hari dikepung. Minta apa tuntutannya? Utsman bin Affan turun menjadi apa? Khalifah. Maka Utsman bin Affan sempat bertanya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Utsman bin Affan berketuan. Dia mengatakan, "Ya Ibn Umar, unzur ma yaqulu haula." Wahai Abdullah bin Umar, coba dengarkan apa permintaan mereka yang datang demo ini. Pira dengan 6.000 dengan 2.000 dari Basrah, 2.000 dari Kufah, 2.000 dari Mesir. Ya, coba ada ketuanin apa aja pengendengannya orang-orang yang datang demo ini. Kemudian ternyata apa kata Abdullah bin Umar? Yaqulun, mereka meminta ikhla'ha, suruh Utsman melepas jabatannya. Wala taqtul nafsaka, jangan dia buat dirinya terbunuh. Apa maksudnya? Suruh dia lepas jabatannya, kalau tidak kami akan membunuhnya. Ya, itu kata orang-orang yang berdemo ini. Suruh ya lepas jabatannya jadi khalifah, kalau tidak kami membunuhnya. Maka kalau dia tidak ingin mati, lepaskan jabatannya. Baik. Pada saat itu sempat Utsman bin Affan ini ya, karena diancam akan dibunuh, sempat dia agak takut. Maka Abdullah bin Umar menenangkan dia. Apa kata Abdullah bin Umar? Idza khalaqtaha amukhalladun anta fid dunya. Subhanallah. Wahai Utsman, kalau engkau melepaskan jabatan itu, mereka tidak akan membunuhmu. Tetapi apakah engkau akan tetap kekal di dunia? Paham itu? Iya. Lamun dah lepas jabatan dah, dik nagen semati ida. Dik nagen semati ida. Lagu. Apakah engkau akan tetap hidup di dunia? Meskipun tidak dibunuh, apakah engkau akan tetap hidup di dunia? Maksudnya apa? Engkau tetap akan mati. Kalau engkau tidak mati dibunuh, maka engkau akan mati dengan cara yang lain. Para ulama mengatakan, man lam yafut bisayfi mata bighairihi. Siapa yang tidak mati dengan pedang, maka dia akan mati dengan sebab yang lain.
Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab mati itu banyak, lagu mati itu tetap satu. Ada dengan mati menceret, mati namanya. Ada orang mati tabrakan, mati namanya. Ada orang mati corona, mati namanya. Apapun sebabnya, tetap mati itu satu. Ya, jelas ini. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan jangan lepas. Kemudian dia mengatakan, "Fala ara an takhla'a qamisan qammasakallahu fatakunu sunnatan." Menurut saya wahai Utsman, jangan engkau lepas pakaian yang telah Allah berikan kepadamu. Maksudnya jabatan ini. Dendek dan lepas jabatan ini gara-gara mereka berdemo. Kenapa? Fatakunu sunnatan. Kalau engkau lepaskan sekarang, maka itu akan menjadi sunnah yang akan diikuti. Maksudnya sunnah di sini akan menjadi tradisi yang akan diikuti. Nengka berdemo ya terus lepas dah. Jemaah tayak pemimpin si lain berdemo, lepasnya lagi. Tayak pemimpin si lain berdemo, dilepas lagi. Akan terus seperti itu. Kullama kariha qaumun khalifatahum. Setiap rakyat membenci pemimpinnya, au imamahum khala'uhu, maka mereka sesuka hatinya untuk menjatuhkan pemimpinnya. Angkan dendek dah mulai menciptakan tradisi ini, jangan pertahankan dia. Itu kata siapa? Abdullah bin Umar. Ya. Maka jemaah sekalian, Utsman bin Affan terus dikepung pira jelu 40 hari sampai dia tidak dibolehkan untuk sholat ke Masjid Nabawi. Tidak diizinkan sholat ke Masjid Nabawi. Sampai Utsman bin Affan tidak diberikan air untuk wudu pun tidak ada. Bahkan disebutkan air untuk minum pun sampai tidak ada. Ya. Satu malam sebelum Utsman bin Affan terbunuh, misalkan malam ini, besoknya dia akan terbunuh, maka Utsman bin Affan ini dia bermimpi. Dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Utsman bin Affan bermimpi melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ya Utsman, hasaru, wahai Utsman, apakah mereka mengepungmu? Ya. Apakah mereka datang mengepungmu? Qultu na'am. Utsman bin Affan mengatakan, iya wahai Rasul, mereka datang mengepungku. Ini lek dalam mimpi. Qala, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? At-tashuq, apakah mereka membuatmu kehausan? Ya. Apakah mereka membuatmu kehausan sampai air pun tidak boleh masuk? Dengan petang dasa jelu dikepung. Maka Utsman bin Affan mengatakan, na'am, betul wahai Rasul, mereka membuatku kehausan. Fa'adla dalwan fihi ma'un fasharibtu hatta rawi. Kemudian di dalam mimpi itu Nabi SAW nyade Utsman bin Affan seember air. Kemudian Utsman pun minum di dalam mimpi itu sampai kenyang. Hatta inni la ajiduhu bardahu baina thadiyai wa baina katifai. Sampai tatkala bangun, kata Utsman bin Affan, sampai masih terasa dingin dada saya ini. Yang nginem dalam mimpi lagu pas uras masih dia nyet air ini di dadanya. Ya marak mimpi nyata ini. Ya. Baik. Waqal, kemudian Nabi SAW berkata kepada Utsman, in syi'ta nusirta alaihim. Wahai Utsman, kalau engkau mau, besok engkau akan diberikan kemenangan. Kalau engkau mau. Lamun damile jemak ginda menang. Wa in syi'ta, tetapi kalau engkau mau, aftarta indana, besok berbukalah bersama kami. Berbuka bersama kami. Lembe di surga. Kalau engkau mau, besok berbukalah bersama kami. Apa kata Utsman bin Affan? Fakhtartu an ubtira indahu. Saya memilih untuk berbuka bersama Nabi SAW. Ya. Nabi sudah meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia, Umar meninggal dunia. Saya memilih untuk berbuka bersama Nabi SAW. Makanya di hari Utsman terbunuh itu dia dalam keadaan berpuasa. Li jelo Utsman terbunuh, dia dalam keadaan berpuasa. Karena dia ingin berbuka bersama siapa?
Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Para jamaah sekalian, pertanyaannya, apakah para sahabat tidak datang membela Utsman? Yang indah, maaf kita bercerita jadinya ini. Sahabat-sahabat silayan ini ndek kena datang untuk membela Utsman bin Affan. Ya. Kira-kira menurut dah masih ada ke sahabat di zaman itu tatkala Utsman jadi pemimpin, ada tidak sahabat? Banyak sahabat, banyak. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Karena setelah Utsman meninggal dunia, saya jadi pemimpin, Ali bin Abi Thalib, berarti Ali masih hidup saat itu. Ndek kena datang Ali bin Abi Thalib untuk membela Utsman. Sahabat-sahabat yang lain ndek kena datang. Maka jawabannya adalah semua mereka datang. Tetapi Utsman bin Affan yang tidak mau untuk dibela. Baik. Utsman bin Affan yang tidak mau dibela. Apa kata Utsman bin Affan? Tatkala Utsman bin Affan melihat sahabat-sahabat datang ke rumahnya untuk membela dia, karena 6.000 manusia di luar ini siap-siap untuk menyerang Utsman bin Affan, 6.000 manusia. Maka datang para sahabat masuk ke dalam rumahnya Utsman untuk membela Utsman. Apa kata Utsman bin Affan? A'zimu ala kulli man ra'a anna alaihi sam'atan wa ta'atan illa kaffa yadahu wa silahahu. Siapapun di antara kalian yang masih yakin saya sebagai pemimpin yang sah, ya, saya lekan pada masih yakin aku jadi pemimpin yang sah, dan pemimpin yang sah itu harus didengar, harus ditaati, maka saya perintahkan kepada dia kaffa yadahu wa silahahu, tahan tangannya, tahan pedangnya. Tahan tangannya, tahan pedangnya. Ya. Di antaranya adalah Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali putranya Ali bin Abi Thalib datang. Ya. Intinya para jemaah sekalian, dua para sahabat datang untuk membela Utsman bin Affan. Tetapi Utsmannya yang tidak mau dibela. Fitnahnya luar biasa. Sampai disebutkan di dalam kitab sejarah, termasuk yang ikut mendemo Utsman bin Affan anaknya Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Bahkan dia masuk untuk membunuh Utsman, tetapi langsung diingatkan, maka dia pun mundur dalam keadaan malu. Angkat, ya bahaya gati yang namanya fitnah itu. Ya, coba dibayangkan anaknya Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar pada saat itu. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Cuman tatkala masuk Muhammad bin Abi Bakar ini, anaknya Abu Bakar, masuk ke dalam rumah Utsman untuk membunuh Utsman, tiba-tiba istrinya Utsman yang bernama Nailah mengatakan, wahai Muhammad, tidak seperti ini perbuatan abahmu dulu. Siapa abahnya? Abu Bakar. Dek nangene pegawaian bapak dah lah ya, dek nangene pegawaian bapak dah. Tidak seperti ini pemahaman bapakmu dulu. Akhirnya dia malu, dia pun mundur. Sehingga bukan anaknya Abu Bakar yang membunuh siapa? Utsman. Bukan. Ya. Masuk lagi penyusup yang lain. Kemudian setelah itu membunuh Utsman bin Affan dalam keadaan sedang berpuasa. Kemudian Utsman sedang membaca Al-Quran. Ya. Ketika itu dibacok Utsman bin Affan, maka dikatakan oleh ulama sejarah, darah yang pertama kali keluar dari tubuhnya Utsman bin Affan adalah darah ini jatuh pada ayat fasayakfikahumullah, Allah yang akan membalaskannya untukmu. Itu langsung darah Utsman bin Affan, ya, ketika keluar, maka yang pertama kali itu jatuh di dalam ayat yang kita sedang bahas ini, fasayakfikahumullah, Allah akan membalaskannya untukmu. Subhanallah jemaah sekalian, satu demi satu yang masuk membunuh Utsman bin Affan itu semuanya terbunuh, dibalas oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Baik. Ini dia secara singkat, ya tentunya sangat panjang sekali. Tetapi intinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang terzalimi bahwasanya Allah akan membalaskan untuk mereka. Ya, dan ini menjadi dalil bagi kita, hati-hati dari perbuatan zalim. Allah akan terus membela orang yang terzalimi.
Bahkan sampai dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seandainya dengan si zalim ini muslim, kemudian yang dizalimi itu orang kafir, yang dizalimi orang kafir, yang berbuat zalim orang Islam, kemudian orang kafir ini mengatakan, ya Tuhan tolong saya, maka Allah akan menolongnya. Kenapa? Karena Allah mengharamkan perbuatan zalim kepada siapapun. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kezaliman itu haram atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya. Baik. Kita lanjutkan para jemaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupkanmu, membelamu terhadap mereka, wa huwas samiul alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini dia ayat 137. Jadi kesimpulan dari ayat ini sebagai dalil tentang wajib ikut pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya lalu dalilnya para jemaah sekalian. Bahkan salah seorang syekh kita, Syekh Malik Husain Sya'ban hafizahullah ta'ala, dulu beliau pernah mengatakan, lamun damili dalil dari Al-Quran tentang wajibnya ikut sahabat, maka dah buka dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, semuanya dalil tentang wajibnya ikut sahabat. Mulai dari surah Al-Fatihah itu, mulai dari surah Al-Fatihah. Ya, pengendengan dalil dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Mana dia jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Apa maksudnya jalan orang yang Allah berikan nikmat? Yaitu nikmat ilmu dan nikmat amal. Siapa yang pertama kali mendapatkan nikmat ilmu dan amal? Para sahabat. Ya. Para sahabat. Lamun sahabat ini satu ilmu yang mereka tahu, satu amal yang mereka kerjakan. Dua ilmu, dua amal, tiga ilmu, tiga amal, dan seterusnya. Abdullah bin Umar, subhanallah, padahal tentunya ini bukan termasuk sunnah. Lagu yang luar biasa, sahabat ini mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Abdullah bin Umar pernah melihat Nabi SAW mentelah sopuk tempat. Kemudian Nabi kencing di tempat itu. Nabi kencing di tempat itu. Maka Abdullah bin Umar setiap kali dia lewat di tempat itu, dia selalu berhenti di sana. Meskipun dia tidak ada keinginan untuk kencing, yang penting mentelah dulu. Ketika dia ditanya, kenapa engkau berhenti? Kata dia, saya pernah melihat Nabi berhenti di sana. Ini mereka para sahabat radhiyallahu anhu. Di antara sunnah sebelum dah tinduk dah baca subhanallah pira kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 34. Yang pertama kali diajar sunnah ini siapa? Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah. Tatkala itu jamaah sekalian, Fatimah ini ia lelah lalu ngurus rumah tangganya. Ya, lelah dia urus rumah tangganya sampai disebutkan apa kebahasan kapalan, betor. Sampai tangannya Fatimah itu betor-betor. Ya. Dek naluik lalu sekian care dengan nina lain. Ya. Sampai tangannya Fatimah ini ya betor-betor. Gara-gara apa? Gara-gara ngurus rumah tangga. Maka wajar dia pun kelelahan. Ya. Maka dia pun datang ke rumah abahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya datang adalah untuk meminta seorang budak membantu dia mengurus rumah tangga. Ya. Lalu ternyata sampai di rumah Nabi alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam tidak ada di rumah. Maka Fatimah pun nitip pesan kepada ibu tirinya, bareh lamun ule abah yaitu Rasul alaihi wasallam, sampaikan putrinya datang ngendeng pembantu, sampaikan. Setelah itu Fatimah pulang ke rumah. Tatkala Nabi alaihi wasallam pulang ke rumah, istrinya ngasih tahu, tadi anak anda Fatimah datang ngendeng pembantu.
Akhirnya Nabi SAW pergi ke rumahnya Fatimah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tatkala itu kami sudah siap-siap tidur. Wah, siap-siap tidur. Ali bin Abi Thalib kanca Fatimah. Tiba-tiba Nabi SAW datang buka kamar. Kemudian kami pun ingin bangun dari kasur, dari ranjang. Tapi Nabi SAW mengatakan diam di tempat. Kemudian Nabi SAW duduk di antara Ali dan Fatimah. Tokol di tengah-tengah. Iya. Setelah itu kata Nabi SAW, mau tidak aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang lebih baik ketimbang pembantu. Ya, lebih bagus ketimbang pembantu. Apa itu? Subhanallah pira kali? 33. Alhamdulillah. Allahu Akbar 34. Setelah diamalkan jamaah sekalian, berhenti dia Fatimah ini merasakan lelah. Ya, dia baca sebelum tidur, berhenti dia merasakan lelah sehingga tidak butuh pembantu. Yang tiang ingin sampaikan di sini adalah apa kata Ali bin Abi Thalib? Saya semenjak diajarkan bacaan itu oleh Nabi SAW, saya tidak pernah meninggalkannya. Bahkan tatkala di malam berperang. Ya. Di malam berperang melawan orang-orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib sebelum tidur tetap dia baca ini. Besoknya dia akan perang, tetap dia baca ini. Ya. Yang tiang ingin sampaikan, para sahabat ini selalu mengumpulkan antara ilmu dan amal. Maka ini dalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bahkan selaku ayat Al-Quran ini ya rata-rata berbicara tentang para sahabat. Nah, ini dia ayat yang ke-137. Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ke-138, masih ada waktu sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sibghatallah, sibghah dari Allah. Ya, ulama tak beda pendapat tentang makna sibghah ini. Di antara pendapat ulama adalah fitrah. Ya, fitrah dari Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih baik fitrahnya daripada fitrah yang Allah berikan? Dek nara fitrah yang lebih bagus ketimbang fitrah yang Allah berikan. Apa itu fitrah yang Allah berikan? Apa fitrah yang Allah berikan? Fitrah tauhid. Ya, fitrah dari Allah, tidak ada yang lebih baik fitrahnya daripada fitrah yang Allah berikan, itu fitrah tauhid. Selaku kanak si lahir ini dalam keadaan membawa fitrah tauhid ini. Sampai kalau pelunggu ingin melihat buktinya, salah seorang ustadz kita, Ustadz Aunur Rafiq Gufran hafizahullah ta'ala, ya, ustadz sepuh kita, pemimpin pondok pesantren Al-Furqan, beliau mengatakan, lamun dameling kita fitrah tauhid ini, setiap anak itu lahir dalam keadaan membawa fitrah tauhid. Apabila ada seorang anak, ia sering ngendeng kepeng belanja dari ayahnya. Sering dia minta uang belanja dari ayahnya. Ya, setiap ingin belanja, ngendeng kepeng ama, ngendeng kepeng bapak, selalu dia minta. Ketika bapaknya meninggal dunia, kira-kira apakah anak ini akan pergi ke kubur bapaknya minta uang? Pergi tidak? Wahidan kita kanak kode, dia sering minta uang ke bapaknya tatkala bapaknya hidup, tatkala bapaknya meninggal dunia, wahidan kita ia lalu pergi ke kubur bapaknya? Tidak. Dia langsung pindah minta uang ke siapa? Ibunya. Kenapa? Karena fitrahnya ini tidak menghalangi dia. Fitrahnya ini menghalangi dia untuk minta kepada orang yang mati. Ya. Fitrahnya ini menghalangi dia untuk minta kepada orang mati. Kanak kode kelas umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya sering ngendeng kepeng le bapaknya. Kalau bapaknya meninggal dunia, pasti dia akan pindah ke ibunya, pindah ke pamannya. Tidak mungkin dia pergi ke kubur bapaknya, tidak mungkin. Dan inilah dia fitrah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kepadanya kami akan tetap beribadah. Ini dia jemaah sekalian, 2 ayat yang bisa kita baca. Tiang ngedang maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya.
Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada.